Yang namanya pejabat, saudara, sopan, santun. Kalau dia jadi menteri, dia jadi gubernur, saudara, ngomongnya hati-hati. Bahkan duduknya nggak berani angkat kaki, saudara. Sopan, kalau ada keluhan dijawab, saudara. Kalau sekarang lain lagi. Kalau Bapak Presiden mau betul-betul mimpin dengan baik, kami para habaib, kami para kiai, kami para ulama siap mendukung Anda, membela Anda, memagari Anda. Bukan hanya di belakang Anda, tapi di depan Anda, di kanan Anda, di kiri Anda. Tapi syarat, satu saja syaratnya. Jokowi dan kroni-kroninya pecat, berhentikan, tangkap, adili, masukkan ke penjara, saudara. Dan saya sudah minta kepada Bapak Presiden, berhentikan Kapolri yang gak mau menegakkan hukum, saudara. Takbir. Setuju tidak? Apa begini radikal? Bukan, ini amar ma'ruf nahi munkar. Nah, sekarang saya masuk yang berikutnya. Ini hal penting, saudara. Saya pernah diundang ke Kementerian Agama. Saat itu yang jadi menteri Pak Lukman Hakim Saifuddin, saudara. Dia bertanya, Habib Rizik punya usul apa? Ini kita pemerintah punya program deradikalisasi. Apa itu deradikalisasi? Kita berdakwah, memberikan pencerahan, menyadarkan umat supaya umat ini jangan jadi radikal. Saya jawab, Pak Menteri, program Anda itu sangat bagus. Tapi maaf, kalau Anda hanya melakukan program deradikalisasi, tidak diimbangi dengan deliberalisasi, nggak bakal berhasil, Pak Menteri. Justru bahaya. Umat diajak supaya tidak radikal, tapi liberal dibiarkan. Ini kalau liberal tiap hari menghina Quran, menghina Nabi, menghina Allah, udah dilaporin gak ditangkap-tangkap, saudara. Umat Islam yang tidak radikal pun besok jadi radikal. Saya mau tanya, kalau tiap hari Nabi dihina, marah tidak? Kalau tiap hari Allah dihina, marah tidak? Ini aswaja yang tidak radikal, yang sabar, ramah, santun. Tapi kalau kupingnya tiap hari dengar Nabi dihina, Allah dihina, Quran dihina, dia bakal radikal. Dia akan bunuh itu yang menghina Nabi. Betul? Takbir. Jadi saya bilang, buat apa Anda mengajak umat untuk tidak radikal, tapi liberal dibiarkan? Nggak bisa. Harus seiring sejalan. Ada deradikalisasi, ajak umat dicerahkan supaya jangan jadi muslim yang radikal. Pada saat yang sama, ajak umat sadarkan jangan sampai mereka terpengaruh liberal. Nah, kalau tidak ada liberal, tidak ada yang hina agama, tidak ada yang hina ulama, liberal ini nggak ngobok-ngobok tengah-tengah kita, saudara, maka mengatasi radikalisme lebih mudah. Kira-kira jelas tidak? Saya tambahin lagi satu. Nah, kalau mau lebih berhasil lagi, Pak Menteri, satu, bikin program deradikalisasi. Dua, bikin program deliberalisasi. Dan yang ketiga, bikin program aswajaisasi. Apa itu aswajaisasi? Kita sebarluaskan dari Sabang Indonesia akidah aswaja, akhlak aswaja, perilaku aswaja, agar semua orang tahu aswaja itu indah, aswaja itu bagus, aswaja. Nah, kalau penghina ulama, penghina Nabi, penghina Quran yang jelas-jelas melanggar hukum, saudara, kita laporkan. Terus Polri tidak mau proses. Jangan salahkan rakyat. Kalau rakyat menduga jangan-jangan yang menghina kita semua itu adalah peliharaan Polri, saudara. Betul? Kalau bukan peliharaan mereka, kenapa tidak diproses? Giliran ada Habib
salah ngomong sedikit tangkap sigap banget. Giliran ada kiai ngomong keras sedikit tangkap sigap banget, saudara, sigap. Tapi giliran ada yang menghina nabi, menghina kiai, menghina habaib, menghina ulama, sudah dilaporkan, lengkap bukti, lengkap saksi, kenapa dibiarkan? Saya sampaikan di mimbar-mimbar, saya sampaikan kepada Pak Kapolri, dan saya sudah minta kepada Bapak Presiden berhentikan Kapolri yang gak mau menegakkan hukum, saudara. Takbir, setuju tidak? Apa begini radikal? Bukan, ini amar ma'ruf nahi munkar. Ini baru gigi 3 nih. Udah segitu aja Habib ya. Udah sampai gigi 3 aja deh. Ya. Lanjut. Sebentar. Disuruh minum biar adem. Turun lagi ke gigi 1. Lanjut. Lanjut. Saudara, saya sedih, saudara. Maaf, saya tidak memuji Pak Harto, tapi saya mengalami dengan orang-orang tua di zaman Pak Harto dulu, dengan segala lebih dan kurangnya. Yang namanya pejabat, saudara, sopan, santun. Kalau dia jadi menteri, dia jadi gubernur, saudara, ngomongnya hati-hati. Bahkan duduknya nggak berani angkat kaki, saudara. Sopan, kalau ada keluhan dijawab, saudara. Kalau sekarang lain lagi. Cuman kalau presidennya nggak mau dikesianin bagaimana? Kita kesian, kita mau bantu, saudara. Makanya saya sudah sampaikan ke beliau, kalau Bapak Presiden mau betul-betul mimpin dengan baik, kami para habaib, kami para kiai, kami para ulama siap mendukung Anda, membela Anda, memagari Anda. Bukan hanya di belakang Anda, tapi di depan Anda, di kanan Anda, di kiri Anda. Tapi syarat, satu saja syaratnya. Jokowi dan kroni-kroninya pecat, berhentikan, tangkap, adili, masukkan ke penjara, saudara. Takbir, takbir. Lu takut bener lu takbir? Coba yang sebelah sana, yang sebelah sana, saya mau lihat takbir. Angkat tangan semua, takbir. Yang nggak angkat tangan ketahuan tuh anak buah siapa. Nah, saya mau tunggu sekarang, saudara. Kalau besok memang ditangkap, diadili, saya bela presiden, saudara. Kita bantu bagaimana supaya utang-utang itu bisa lunas. Kita bantu bagaimana supaya penegakan hukum di negeri ini bisa baik. Insya Allah. Makanya ada yang nanya, Habib, ini negara udah kacau begini, kok Habib tenang-tenang aja? Apa Habib nggak bikin lagi aksi 212? Jawab jangan. Jawab jangan. Kapan? Bulan besok deh. Supaya saya datang lagi. Hah? Ya kalau dijawab sekarang juga datangnya 5 tahun lagi dah. Jawab? Mau tahu? Betul? Saudara, saya bukan nggak mau turun, bukan nggak mau aksi, bukan. Cuma negeri masalah saya lihat setan sama setan lagi berantem. Setan sama setan lagi berantem. Yang zalim sama zalim lagi pada ribut. Saudara, serigala sama serigala lagi saling menerkam. Singa sama singa, buaya sama buaya lagi saling menggigit. Sudah, jangan dipisahin. Kalau setan sama setan lagi ribut, jangan dipisahin. Kalau perlu adu lagi, adu. Aduh. Setuju gak? Setuju gak? Ada yang protes, Habib kok kerjaannya ngadu-ngadu? Dosa Habib ngadu-ngadu. Adu domba dosa, adu manusia lebih dosa. Betul? Adu setan? Bangil banyak santri nih, ayo saya tanya. Bahsul Masail judulnya adu setan. Ayo, saya mau tanya semua jawab. Adu domba haram tidak? Jawab yang kompak. Adu domba, adu domba, adu ayam, adu kambing, adu orang, adu manusia. Yakin? Adu setan. Ya terserah dah.
Ada yang jawab boleh, ada yang jawab wajib. Itu yang wajib udah enak banget tuh sudah. Kira-kira jelas gak? Jadi kalau setan lagi berkelahi, jangan kita pisahin. Gelar tikar, saudara, taruh kopi, tonton. Masa bodoh amat mereka berkelahi, betul? Kata orang Pasuruan, preketek. Betul? Betul itu bahasanya. Alhamdulillah. Nah kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Dari setan biarin aja dia berantem, saudara. Nanti setan yang satu kalah, yang satu capek, baru kita jorokin yang capek. Jadi kita yang menang rame-rame. Amin. Amin ya Rabbal. Tapi bahagialah bu. Tuh ibu serem banget, mata melotot. Dipanggil nggak nyaut-nyaut. Bu. Alhamdulillah ibu paham bu ya. Alhamdulillah saudara. Saya mau sampaikan di sini saudara. Kenapa setan dengan setan lagi pada berantem? Zolim dengan zolim saudara lagi ribut. Karena doa umat. Umat di mana-mana. Di Banten, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Kalimantan, sampai ke Aceh, di mana-mana majelis mereka membaca sholawat asghiril zolimin bid zolimin. Hati-hati saudara, itu bukan doa main-main, itu bukan bacaan main-main saudara. Ini yang baca ribuan umat, jutaan umat saudara, menjadi munajat, menjadi apa? Menjadi curhatan hati mereka kepada Allah. Mereka panjatkan munajat mereka, mereka minta kepada Allah, ya Rabb, bikin sibuk untuk orang yang zalim dengan yang zalim. Wa afriqna min baini salimin, dan keluarkan kami, selamatkan kami dari tengah-tengah mereka dalam keadaan selamat. Di mana-mana saudara dalam beberapa tahun terakhir baca, dan saatnya sekarang ini digobulkan oleh Allah. Nah kalau Allah lagi gobulin, jangan dipisahin, syukurin. Alhamdulillah. Kira-kira jelas gak? Jelas semua. Nah intinya saudara, negara kita sedang tidak baik-baik saja. Kesian Bapak Presidennya, doain negeri ini saudara. Doa silahul mukmin saudara. La yarudul qada illa doa. Doa ini saudara mukhul ibadah, intisarinya ibadah, otaknya ibadah, senjatanya orang yang beriman. Baca, Allah akan kabulkan kita punya doa, insya Allah.